Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah arsitektur komputer. Kita memasuki minggu keempat atau pertemuan keempat. Materi yang akan kita pelajari sekarang adalah external memory. Jadi sesuai dengan namanya, external memory berarti ini adalah bentuk penyimpanan atau memori yang berada di luar sistem atau di luar PC. Nah, kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi portable istilahnya, kita mau bawa kemana-mana saja bisa. Zaman sekarang penyimpanan eksternal sudah dalam bentuk yang beraneka ragam ya, tidak hanya berbentuk eksternal hard disk saja, bisa juga dengan flash disk, bisa juga dengan MMC atau memori yang bentuknya kecil dan sebagainya ya, atau bahkan HP pun kalau misalkan kita mempunyai tempat penyimpanan yang besar bisa digunakan juga sebagai tempat penyimpanan sementara gitu. Semakin besarnya peralatan penyimpanan maka akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. Jadi apapun kelasnya, apapun jenis penyimpanannya, ketika data yang disimpan itu makin banyak, maka proses pencariannya, proses pemindahannya itu akan memakan waktu lebih lama gitu. Peralatan penyimpanan data yang pertama adalah magnetic disk, kemudian ada floppy disk, ada IDA disk dan CSI disk. Magnetic disk merupakan sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi. Data direkam di atasnya dan dibaca oleh head atau kumparan pengkonduksi atau conducting coil. Head merupakan perangkat yang relatif berukuran kecil yang dapat membaca dan menulis. Lebar head sama dengan lebar track. Desain fisiknya, head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai dengan kontrolnya. Dua metode layout data pada disk yaitu constant angular velocity dan multiple zone recording. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin konsentris yang disebut dengan track. Tiap track pada disk dipisahkan oleh gap untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulisan yang disebabkan oleh melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Sejumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur daripada hard disknya sendiri atau magnetic disknya seperti ini. Ada SC interface, ada jumpernya, ini bagian jumper, kemudian ada power connectornya, ini ada tap seal, kemudian ada actuator, slider nih ya, headnya di sini nih. Itu nih yang pembuat pembacaannya nih, headnya nih. Kemudian ada spindle-nya, ada base castingnya, dan seterusnya. Semakin ke dalam disk, maka kerapatan density disk akan bertambah besar. Data dikirim ke memori ini dalam bentuk blok. Umumnya blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut dengan sektor. Track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Nah, makanya kadang kalau hard disknya sudah aus atau sudah lama digunakan, itu juga terjadi beberapa bagian atau bad sektor di beberapa bagian ya. Itu jadi mengakibatkan terganggunya aktivitas pembacaan atau penulisan data. Nah, beberapa teknologi hard disk antara lain pertama adalah SPS atau shock protection system. Nah, sebagian besar kerusakan yang timbul pada hard disk disebabkan adanya goncangan tuh. Jadi kadang kalau di laptop saja kan, kalau misalkan kita kan laptop kan bisa kita bawa kemana-mana ya, bahkan hard disk juga CPU juga, kalau misalkan saya ingat sekali kalau zaman dulu itu ketika laptop itu masih mahal ya, masih jarang banget ya, orang kemana-mana bawa CPU gitu untuk bisa
mau ujian sidang misalkan seperti itu, dia bawa CPU-nya, dan itu kadang-kadang suka kalau goyang-goyang di jalan atau segala macam, nah itu bisa jadi masalah gitu. Goncangan pada hard disk dapat menyebabkan tergoncangnya head sehingga dapat merusak piringan. Goncangan yang paling membahayakan adalah goncangan dengan kekuatan tinggi dalam tempo yang singkat. Dengan menggunakan SPS, energi goncangan akan diredam sehingga head tidak terangkat ketika terjadi goncangan. Karena head tingkat terangkat, tentu saja head tidak kembali lagi sehingga tidak akan terjadi bad sector. Kemudian ada self monitoring analysis and report atau SMART. Dengan menggunakan teknologi SMART, hard disk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Komunikasi yang dilakukan berisi tentang status keandalan daripada hard disk, kemungkinan terjadinya kerusakan, dan sebagainya. Hard disk akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri dan melaporkan hasilnya pada software. Teknologi SMART sangat berguna bagi komputer-komputer yang memiliki data-data penting pada hard disk dan komputer-komputer yang sedapat mungkin dinyalakan secara terus-menerus. Jadi untuk memonitoring ya, ini monitoring, analisis, dan reporting. Jadi kita bisa melihat aktivitasnya secara real time. Kemudian ada SSD atau solid state disk. Ini dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetik, tetapi sudah menggunakan DRAM atau dynamic RAM. Ini udah fungsinya sama kayak flash disk, kayak main memory. SSD dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI. Memang dirancang untuk sistem komputer yang memerlukan akses data yang cepat, seperti server dan server database. Magnetor sensitive atau MR. Saat ini head hard disk yang digunakan dikenal dengan nama inductive head. Head induktif yang berfungsi untuk read-write sekaligus diganti dengan magnetor sensitive atau MR head yang memiliki head yang berbeda untuk read dan write. Head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif untuk magnet. Kemudian ada lagi PRML atau Partial Response Maximum Likelihood. PRML adalah teknologi dalam hal encoding dan konversi data pada saat read-write dari dan ke piringan. Teknologi PRML menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin. Selanjutnya ada teknologi plug and play ATA atau Advanced Technology Attachment. Hot swap adalah proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang bekerja plug and play. ATA atau Advanced Technology Attachment. Sistem plug and play adalah melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan cukup lewat software saja, tidak melakukan pengubahan jumper dan sebagainya. Environment Protection Agency atau EPA. Hard disk termasuk komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC tanpa menghitung monitor, apalagi pada notebook. Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalkan fungsi sleep, standby, dan sebagainya. Kemudian ada ECC atau Error Correction Code. Secara konvensional, jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head harus membaca sekali lagi dari daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar kurang lebih 13 milisecond dengan menggunakan komponen ASIC atau ASIC, Application Specific IC. Dibuat metode ECC yang dapat memperbaiki kesalahan pembacaan tanpa perlu membaca ulang daerah yang rusak. Dengan cara ini dapat diperbaiki sampai 3 byte dari data 512 byte dalam satu sektor. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa hanya satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Kemudian ada auto transfer. Salah satu cara mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan metode block atau block mode. Konsep yang digunakan adalah untuk memungkinkan pemberian beberapa perintah baca atau tulis secara bersamaan. Setiap ada perintah membaca atau menulis, maka interrupt atau IRQ akan dibangkitkan sehingga CPU akan proses switching, memeriksa device dan melakukan setup untuk transfer data. Nah, selanjutnya ada layout dan pembacaan.
Head harus mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun track. Data yang disimpan akan diberi header data tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa diakses oleh pengguna. Nah, kalau lihat di gambar samping itu ada intersector gap-nya, tuh ada pemisahnya tuh. Kemudian ada sektornya nih, sektor pertama, sektor kedua. Kemudian ada track-nya lagi. Nah, ini track dari jarak sini apa jarak sini namanya track. Nah, ini adalah inter-track gap tuh. Antara track yang satu dengan yang lain itu ada pembatasnya. Format data pada track disk. Nah, ini ada gap 1, kemudian ID, gap 2, kemudian data gap 3, kemudian gap 1, ID, dan seterusnya. Gap ID merupakan header data yang digunakan disk drive menemukan letak sektor dan tracknya. Byte sync adalah pola bit yang menandakan awal field data. Karakteristik magnetic disk. Nah, ini karakter gerakan headnya. Ada macamnya, itu yang pertama fixed head, 1 per track. Ada movable head atau 1 per surface. Kemudian ada portabilitas disk. Ini ada non-removable disk, kemudian ada removable disk. Ada sides, single sides, ada double sided, kemudian platters, ada single platter, multiple platter, kemudian mekanisme ada contact atau floppy, fixed gap, kemudian aerodynamic gap atau Winchester. Nah, ini kalau fixed gap, fixed head. Nah, ini movable head. Pada head tetap, setiap track memiliki kepala head sendiri tuh, nih kepala head. Sedangkan pada head bergerak, satu kepala head digunakan untuk beberapa track atau dalam satu muka dinamik, cuma ada satu kepalanya. Pada head bergerak adalah lengan head menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah dari itu. Head bergerak. Portabilitas disk. Ada disk tetap, ada non-removable disk, ada disk yang dapat dipindah atau removable disk. Keuntungan disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan lebih fleksibel. Kemudian untuk sidesnya ada single sama double, 1 sisi disk sama 2 sisi disk. Kalau plattersnya ada 1 piringan dan banyak piringan, single platter dan multiple platter. Nah, mekanismenya head yang menyentuh disk seperti floppy disk, head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tetap bergantung medan magnet celah atau jarak head dan disk tergantung kepadatan datanya. Semakin padat datanya, dibutuhkan jarak head yang semakin dekat. Namun, semakin dekat headnya, maka faktor resikonya semakin besar, yaitu terjadinya kesalahan baca. Teknologi Winchester dari IBM mengantisipasi masalah celah head di atas dengan model head aerodynamic. Head berbentuk lembaran timah yang berada di permukaan disk. Apabila tidak bergerak seiring perputaran disk, maka disk akan mengangkat headnya. Istilah Winchester dikenalkan IBM pada model disk 3340-nya. Model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus di dalam pack. Sekarang istilah Winchester digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus pack dan memakai rancangan head aerodinamis. Disk piringan banyak atau multiple platters disk. Magnetic disk dengan lebih dari satu piringan yang tertumpuk secara vertikal. Untuk membaca di sini diperlukan head dengan banyak lengan. Tergantung banyaknya piringan disk sehingga setiap piringan terdapat lengan head. Nah, ini tuh. Ini disknya lebih dari satu. Nah, ini surface-nya atau permukaannya. Jadi double sided, kemudian ini rewrite-nya, direction of the arm motion-nya nih tangannya nih, atau lengannya. Nah, ini splinternya nih, pemutarnya nih. Sedangkan floppy disk, nah ini floppy ya. Jadi dulu ada floppy disk itu yang 3,5 ya kalau nggak salah. Nah, karakter disket adalah
head menyentuh permukaan disk saat membaca atau menulis. Efeknya disket tidak tahan lama dan sering rusak gitu. Maka dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk jika head tidak melakukan operasi dan baca dan tulis. Efeknya waktu akses disket cukup lama. Nah, ini tracknya, ini read write headnya, ini drive motornya. Ini di atas biasanya bisa ditekan-tekan gitu ya, kalau masih ingat sama yang disket zaman dulu. Nah, karakteristik berbagai macam disket, ada parameter, ada ukuran incinya. Nah, itu ada 525, 525, 3,5, ada 3,5. Kapasitas baca 360 KB, 1,2 mega, 720 kilo, 1,44 mega. Nah, ini yang biasa kita pakai nih kalau misalkan disket itu 1,44 mega. Tracknya ada 40, 80, 80, 80. Sektor tracknya ada 9, 15, 9, 18, kemudian headnya dan seterusnya. IDE disk atau hard disk. Saat IBM mengembangkan PC XT, dia menggunakan sebuah hard disk gate 10 mega untuk menyimpan program maupun data. Hard disk ini memiliki 4 head, 306 silinder dan 17 sektor per track. Dikontrol oleh pengontrol disk SHIBEC pada sebuah kartu plug-in. Teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi. Diawali dengan teknologi drive IDE atau Integrated IDE atau Integrated Drive Electronic pada pertengahan tahun 1980. Teknologi saat itu IDE hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 MB dan mengontrol 2 disk. IDE berkembang menjadi eIDE atau Extended Integrated Drive Electronic, mampu menangani hard disk lebih dari 528 MB dan mendukung pengamatan LBA atau Logical Block Addressing, yaitu metode pengalamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224.1. Metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengkonversi alamat-alamat LBA menjadi alamat head, sektor, dan silinder. Metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengoperasi alamat-alamat LBA menjadi. Peningkatan kinerja lainnya adalah kecepatan transfer yang lebih tinggi, mampu mengontrol 4 disk, mampu mengontrol CD-ROM. SCSI disk atau hard disk. Disk SCSI atau Small Computer System Interface mirip dengan IDE dalam organisasi pengalamatannya. Berbeda pada piranti antarmukanya yang mampu mentransfer data dalam kecepatan tinggi. Kecepatan transfernya tinggi merupakan standar bagi komputer Unix dari Sun Microsystems, HP, HCI, Macintosh, Intel, terutama komputer server jaringan, dan vendor lainnya. SCSI sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka hard disk. SCSI adalah sebuah bus karena mampu sebagai mengontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan lain-lain. Masing-masing peralatan memiliki ID unik sebagai media pengenalan oleh SCSI. Nah, ini versinya nih. SCSI versi pertama bitsnya 8, busnya 5 MHz, kemudian transfernya 5 MB per detik. Kemudian ada fast, ada wide, ada ultra, ada wide ultra, ultra 2 SCSI, dan wide ultra 2 SCSI yang tanda bitnya adalah 16
bit, kemudian busnya ada 40 MHz, kemudian transfernya adalah 480 MB per detik. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor terdiri dari 4 komponen. Waktu. Yang pertama adalah waktu cari, waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Kemudian ada waktu mantap. Ini waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Kemudian ada waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Waktu salur, waktu yang menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu yaitu waktu inquiry dan waktu pemutahiran atau pergantian. Kemudian ada RAID atau redundancy array of independent disk. Karakter umum dari disk RAID. RAID merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai sebuah drive logic tunggal. Data didistribusikan ke drive fisik array. Kapabilitas redundansi disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika kegagalan disk. RAID terdiri dari 6 tingkat. RAID Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi. Ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangat penting dalam model disk ini karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga pembacaan kembali. Kemudian ada RAID tingkat 0. Ini sebenarnya bukan RAID karena tidak menggunakan redundansi dalam meningkatkan kinerjanya. Data didistribusikan pada seluruh disk secara array merupakan keuntungan daripada menggunakan satu disk berkapasitas besar. RAID 0 menjadi model data strip pada disk dengan suatu manajemen tertentu hingga data sistem data dianggap tersimpan pada suatu disk logic. Mekanisme transfer data dalam suatu sektor sekaligus sehingga hanya baik untuk menyimpan transfer data besar. Nah, ini bentuk gambaran daripada RAID 0. Kemudian ada RAID tingkat 1. Nah, RAID tingkat 1 ini redundansi diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirrornya. Seperti RAID 0, RAID 1 juga menggunakan teknologi stripping. Perbedaannya adalah dalam tingkat 1 setiap step logic dipetakan ke dua disk yang secara logika terpisah sehingga setiap disk pada array akan memiliki mirror disk yang berisi data yang sama. RAID 1 lebih mahal. RAID 1 memiliki kinerja 2 kali lipat dibandingkan RAID 0 pada operasi baca. RAID 1 masih bekerja berdasarkan sektor. Keuntungan RAID 1, permintaan pembacaan dapat dilayani oleh salah satu disk karena ada dua disk berisi data yang sama. Tergantung waktu akses yang tercepat, permintaan penyimpanan dilakukan pada dua disk secara paralel, terdapat backup data dalam disk mirrornya. Kemudian ada RAID tingkat 2. RAID 2 ini menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk. Seluruh disk berpartisipasi dan mengeksekusi setiap permintaan, sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk dan headnya. Teknologi stripping digunakan dalam tingkat ini, hanya stripnya yang berukuran kecil atau word atau byte.
koreksi kesalahan menggunakan sistem bit paritas dengan kode Hamming. Ini gambar dari RAID 2-nya, dia menggunakan teknik akses paralel ya. Jadi antara di 1, 2, 3 sampai di 6 semuanya sejajar. Kemudian ada RAID tingkat 3. Ini diorganisasikan mirip dengan RAID 2. RAID 3 hanya membutuhkan disk redundant tunggal dan tidak tergantung pada jumlah array. Bit paritas dikomputasikan pada setiap data word dan ditulis pada disk paritas khusus. Saat terjadi kegagalan drive, data disusun kembali dari sisa data yang masih baik dan dari informasi paritasnya. Menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam bentuk strip-strip kecil. Kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi, namun hanya dapat mengeksekusi sebuah permintaan input-output saja. Sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data tinggi terjadi penurunan kinerja. Nah, ini gambar daripada RAID 3-nya. Kemudian ada RAID tingkat 4. Nah, ini menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya, sehingga permintaan data atau tulis dilakukan secara paralel. RAID ini cocok untuk menangani sistem dengan kelajuan transfer data yang tinggi. Tidak menggunakan sinkronisasi disk, kemudian stripping data dalam ukuran yang besar. Strip paritas bit per bit dihitung ke seluruh strip dengan berkaitan pada setiap disk data. Paritas disimpan pada disk paritas khusus. Saat operasi penulisan array, manajemen software tidak hanya mengupdate data, tapi juga paritas terkait. Disk paritas khusus menjadikan keamanan data lebih terjamin tetapi memperlambat kinerja. Nah, ini gambar daripada RAID 4-nya. Kemudian ada RAID 5. Ini merupakan teknologi RAID terbaru, menggunakan metode perhitungan dua paritas untuk alasan keakuratan dan antisipasi terhadap koreksi kesalahan. Paritas tersimpan pada disk lainnya memiliki kecepatan transfer yang tinggi. Kemudian ada optical memory. Optical memory identik dengan CD atau compact disk. CD yang kalau tidak salah ukurannya hanya 700 MB ya. Kalau DVD kan sekitar 4,7 giga ya, atau 4700 megabyte. Dikembangkan oleh Philips dan Sony pada tahun 1980. CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Jadi ada, kalau CD itu sebenarnya ada yang read ya, ada yang read saja, ada yang read write gitu. Kurang lebih 700 megabyte ukurannya. Kalau menggunakan CDR atau CD read write, CDRW ya, CDRW, itu kita bisa membuat sebuah CD yang bisa diisikan kembali, kemudian dihapuskan lagi isinya, kemudian diisi kembali. Tapi ya itu, tracknya sudah terbaca, sudah tertulis ya, akan semakin lama semakin aus, tidak bisa dibaca terus lagi. Kalau nggak salah ada batasannya berapa kali gitu. Kemudian CD mampu menyimpan data dalam jumlah besar, menjadikannya sebagai penyimpanan yang fleksibel, digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3, player, dan lain-lain. Ini tapi sudah beralih ya, zamannya sekarang sudah lagi menggunakan CD, lebih pakai memori card. Nah, CD compact disk, suatu disk yang tidak dapat dihapus, yang menyimpan informasi audio yang telah digitalisasi. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa berhenti. Kalau CD-ROM ini adalah disk yang tidak dapat dihapus. Untuk menyimpan data komputer, sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat menampung lebih dari 550 MB, 700 kalau nggak salah. CDR atau compact disk recordable merupakan CD untuk penggunaan khusus, biasanya untuk master CD atau portal CD. Lapisan reflektif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Kapasitas sama dengan CD lainnya. CDRW ini adalah digital video rewritables, merupakan generasi CD yang dapat ditulis berulang kali, namun belum populer saat ini karena masih relatif mahal. Ini
ini udah lewat ya masanya sebenarnya kalau CDR sama CDRW. Begitu juga dengan DVD. Nah, kalau DVD ini agak lebih besar nih. Dia ukurannya bisa 4,7 GB atau 4700 MB gitu. Jadi biasanya untuk menyimpan film-film dan kualitasnya lebih besar ya. Bisa lebih HD. Tapi bukan Blu-ray. Kalau Blu-ray lebih besar lagi, bisa 8 GB ya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh kan kalau kita ke rental VCD ya. Rental VCD kan biasanya kalau satu film biasanya suka 2 CD gitu. Karena dibagi 2 gitu. Rata-rata film kan di atas 1 giga. Jadi dibagi 2 CD, tapi kemudian ada muncul DVD itu kan 4,7 giga. Bahkan ada yang jual satu DVD bisa banyak film gitu. Karena filmnya hanya berukuran 1 gigaan gitu, atau mungkin MKV yang sudah dikompres. Nah, tapi ada juga film yang satu DVD ya satu film gitu, dengan kualitas suara sama gambar yang lumayan baik gitu. CD-ROM baik CD audio maupun CD-ROM mempunyai teknologi yang sama. Perbedaan utamanya adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat error correcting untuk menjamin bahwa data ditransfer dengan benar dari disk ke komputer. Disk terbuat dari resin seperti polikarbonat dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif, biasanya aluminium. Informasi yang direkam secara digital diterbitkan sebagai kumpulan lubang-lubang mikroskopik pada permukaan yang reflektif. Hal ini dilakukan pertama-tama dengan menggunakan laser berintensitas tinggi yang difokuskan dengan teliti untuk membuat master disk. Permukaan yang berlubang disk salinan dilindungi dari debu dan gesekan dengan lapisan bening. Informasi dilacak dengan laser berintensitas rendah yang ditempatkan di dalam optical displayer dan seterusnya. Tapi kelemahannya itu ya ketika sudah membuat CD itu ya namanya kan dia pembacaannya kan menurut tracknya ya. Jadi kalau misalkan tergores ya itu tracknya tidak bisa terbaca gitu, dan dia rentan tergores gitu. Berbeda dengan flash disk atau tempat penyimpanan lainnya, dia lebih rentan patah, kemudian lebih mudah tergores, bahkan ketika tidak lama digunakan ya bisa berubah warna, bahkan tidak terbaca lagi. Nah, keuntungan CD-ROM kapasitas informasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan disk magnetik. Disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya yang murah. Disk optik dapat dengan mudah dipindah-pindah. Jadi kalau nggak salah dulu 50.000 ya dapatnya 50 keping, kalau nggak salah satunya habis 1000-an, atau bisa lebih murah tergantung mereknya ya. Jadi zaman-zaman dulu tuh ketika lagi booming-boomingnya CD, ya setiap kali ada data, setiap kali ada film, bahkan ada yang menjual CD lagu, tinggal milih ada berapa lagu, 13 lagu atau berapa lagu yang dimasukkan dalam CD gitu. Dulu mobil-mobil tuh senang banget tuh dimasukin udah ada CD-nya gitu. Zaman-zaman dulu sampai berlomba-lomba orang membeli CD-RW agar bisa memperbanyak tuh. Bahkan untuk aplikasi juga atau software dan seterusnya. Nah, kekurangan CD-ROM ini hanya dapat dibaca saja. CD-ROM mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan disk magnetik. Jadi perlu alat khusus untuk menulisnya gitu. Dan harganya berbeda-beda. Kalau CDR harganya sekian, jadi dia hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa dihapus atau ditulis kembali. Tapi ada juga CD-RW yang memang dia bisa dihapus kemudian diisi kembali gitu. Kemudian ada WORM. Ini singkatan dari Write Once, Read Many, artinya ditulisnya sekali tapi dibacanya berkali-kali gitu. Write once. Once itu berarti sekali, read many berarti berkali-kali dibacanya. Pada WORM disiapkan sebuah disk sedemikian rupa sehingga disk tersebut dapat ditulis sekali dengan menggunakan sinar laser berintensitas sedang. Dengan menggunakan kontrol disk yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan CD-ROM, pelanggan dapat menulis sekali dan juga membaca disk. Jadi biasanya masternya itu kita simpan dulu, kemudian kita burning ke disk-disk lainnya. Itu dengan konsep read write, kemudian read lagi, write lagi.
kemudian read lagi, dan seterusnya. Jadi kayak sudah dibuka, kemudian di save as dengan nama yang lain, kemudian di save as dengan nama yang lain. Kemudian ada pita magnetik. Nah, ini menggunakan sistem disk pada pembacaan dan penulisan. Medianya pita Miller, lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Pita dan drive pita merupakan analog terhadap sistem tape recorder yang sering digunakan di rumah-rumah. Kemudian disk optik yang dapat dihapus. Disk dapat berulang-ulang ditulis, keuntungannya adalah berkapasitas besar, 650 MB per disk ya. Tapi dulu sekitar 700-an sih. Portabilitas dapat dipindahkan dari drive-nya. Reliabilitas dan tahan lama. Disk dapat dibaca dan terus berulang-ulang. Gitu. Jadi dia bisa, makanya dulu ketika kita mempunyai uang lebih misalkan ya, terus kemudian kita ingin membeli CD untuk menyimpan data, biasanya milihnya yang CD RW, supaya kalau datanya udah dipindahin kita bisa hapus kembali dan isi kembali dengan data yang baru gitu. Kemudian ada di masa depan, ini format DVD. Kalau DVD itu kan ukurannya sama dengan CD, cuma kapasitas penyimpanannya saja yang jauh lebih besar, hampir 7 kali lipat daripada CD, sekitar 4,7 GB gitu. Jadi bisa menyimpan data lebih banyak gitu. Ya, ketika menyimpan data lebih banyak berarti pembacaannya lebih lama gitu. Kemudian ada format high definition DVD. Kemudian ada format Blu-ray. Blu-ray itu lebih besar, bisa 7 sampai 8 GB-an ya. Gitu. Selesai. Nah, tadi sudah dipelajari bagaimana apa saja tentang external memory. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.